Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin syafi'il mudnibin samsul arifin sahibul mi'raj wal minhaj sayyidil kaunain sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Pada apa semua? Jadi gemeter saya kalau apa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Faqad qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rajab syahrullah wa Sa'ban syahri wa Ramadan syahrul. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya mulai, saya ngajak bapak-bapak dan ibu-ibu untuk bersama-sama kita baca doa. Setuju nggak? Setuju nggak nih? Setuju. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rajabtana wa qina adzabannar. Udah baca doa belum tadi? Nah, sekarang udah baca dong. Alhamdulillah. Enak itu udah baca doa. Bagian saya mau berdiri gitu. Agak makan. Yang sama-sama kami hormati dan kami takdimi para asatiz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, ibu ustazah, aparatur pemerintah, baik ketua RT dan RW, khusus berzikir, wabil khusus ketua DKM Nurul Hakim, Bapak Haji Musa, orang tua kita semuanya, Bapak Haji Nasah beserta keluarga besarnya. Kita doakan beliau semoga panjang umur, sehat walafiat, taat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kesah yang berada di hatinya mudah-mudahan dihilangkan oleh Allah, amal ibadahnya diterima oleh Allah, dan nanti kuburannya diluasin sama Allah. Nanti sekarang mah boleh biar panjang umur, dan kita semua yang hadir mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Basuki, Al-Ustaz Imam, Al-Ustaz Uus Firdaus, Al-Ustaz Abdul Hamid, Al-Ustaz Muhammad Salman, Al-Ustaz Agus, Ustaz Alhamdulillah Ustaz Adam Al-Buton, Bapak Jidan, para tokoh masyarakat yang lainnya, para orang tua yang tidak disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim kami kepada beliau semuanya. Kita doakan beliau
beliau semuanya mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Para mujad, ibu-ibu haji, bapak-bapak haji, calon-calon haji kita semuanya insya Allah mudah-mudahan semuanya apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkah daripada kita memperingati hari Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut kagak nih? Lanjut. Jam 10. Udah ya, doa ya. Makan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai daripada Isra dan Mi'raj, nggak pernah tuh kita lupa daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Isra ayat 1 yang tadi kita sudah sebutkan bersama-sama, kita lantunkan bersama-sama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil. Kita bedah satu-satu. Ya, kita bedah satu-satu. Kita belajar tafsir insyaallah. Kita belajar hadis insyaallah. Kita belajar sirah nabawi insyaallah pada malam ini. Bangsaan 1:30 dah. Sanggup kagak? Sanggup, saya kagak. Ya. Subhanalladzi maha suci Allah. Ada kata-kata subhana. Di dalam Al-Quran kata subhana hanya di dalam surat Al-Isra. Kalau orang Arab mengucapkan kata subhana dalam artian ada sesuatu yang menakjubkan, yang mengherankan, yang berada di luar otak dan nalar manusia. Kalau kita mengucapkan subhanallah itu udah di luar nalar teman-teman. Ya. Di luar nurul kata orang sekarang. Maha suci Allah. Pak Ustadz, silakan langsung Pak Ustadz. Biarin saya yang berdiri, Ustadz mau duduk aja. Kata-kata subhana artinya takjub, mengherankan. Karena apa? Karena ada sosok makhluk kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam tersebut diperjalankan oleh Allah, bukan jalan dewe, diperjalankan oleh Allah. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram yang berada di kota Mekah sampai masjidil aqsa yang berada di kota Palestina, atau kalau kata orang dulu negeri Syam. Negeri Syam itu terdiri dari Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina. Ya, Palestina. Orang dulu, orang-orang Arab pada zaman itu, kalau mereka berdagang itu ke negeri Syam, sampai tuh ke kota Palestina. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa pakai kata subhana? Enggak pakai kata hamdalah, alhamdulillah. Karena subhana itu artinya memurnikan, membersihkan dulu. Makanya kalau di dalam Al-Quran, di dalam surat yang lain, ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fasabbih bihamdi rabbika wassalam. Pertama, kudu mensucikan dulu, dan hamdalah menghias. Allah mensucikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Wasallam dengan memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal kalau kita tuntut tadi di dalam kitab Maulid Ad-Dibai itu sebenarnya ada. Itu sebenarnya ada keterangan terkait daripada Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma pasalnya tidak dibaca. Padahal sebenarnya karena ini Isra Mi'raj seharusnya dibaca. Ya. Apa itu pasalnya? Summa arudtuhu minal arsy qabla ayyakudal farshu wa qad nala jami'al ma'arif. Itu diterangkan di dalam Ad-Dibai, diterangkan Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam paling sebentar, yang mana Nabi itu diibaratkan di dalam kitab Ad-Dibai, diibaratkan ketika summa arudduhu minal arsy qabla ayyafudal arsy. Nabi pulang dari arsy sebelum tempat duduknya dingin. Kita duduk nih, habis duduk kira-kira habis tempat duduk kita hangat kagak ada? Panas. Hangat kagak ada? Hangat kagak ada? Ya, enak yang hangat-hangat. Pakai ada di depan. Jeruk hangat. Ya. Tuh anak, saking sebentarnya, makanya banyak dari orang-orang jahiliyah pada waktu itu nggak percaya dengan Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Runtut. Ketika asal muasalnya Isra dan Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada langit sama bumi lagi dialog, lagi bangga-banggaan. Bumi dan langit itu lagi bangga-banggaan. Ceritanya awalnya begitu. Kata bumi, di sini banyak tanaman, di sini ada air, di sini ada gunung, yang dimana langit kagak punya. Kata langit nggak mau kalah. Di langit ada matahari, di langit ada bulan, di langit ada bintang, di langit ada planet yang bumi kagak punya. Ngomong lagi bumi, di bumi ada ulama, di bumi ada orang-orang soleh, di bumi ada yang namanya Ka'bah dikelilingi oleh orang-orang yang beriman dan dikelilingi oleh para malaikat-malaikat Allah yang turun di setiap harinya 70.000 malaikat. Di sana ada mau kalah lagi langit. Kata langit apa? Di langit ada para malaikat-malaikat muqarrabin, yang dimana di langit juga ada Baitul Ma'mur, yang mana para malaikat-malaikat bertawaf setiap harinya di sana, tidak pulang setiap harinya. 70.000 malaikat juga bertawaf di sana. Akhirnya bumi ngomong lagi, di bumi ada kekasih Allah yang mana beliau tinggal di muka bumi, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rengek Pak, oh, rengek. Nah, di langit ada siapa? Enggak ada makhluk yang paling agung kecuali baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, tolong dong, biar Nabi ini dipanggil olehmu, biar jejak paling enggak napak tuh kakinya ke langit, biar pada akhirnya langit ini menjadi bangga dengan kehadiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhirnya terjadilah Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai
diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah, engkau dipanggil, dikasih undangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengannya. Sambil membawa buruk. Tahu buruk, Pak? Pak, tahu buruk, Pak? Bu, tahu buruk? Buruk. Buruk. Apaan buruk? Buruk sikutan. Lihat gambarnya. Ya, buruk itu kalau ada gambar-gambar, saya pernah lihat. Itu hati-hati ya. Itu fitnah itu. Kalau ada gambar-gambar, gambar buruk, mukanya muka cewek. Bener kan? Saya pernah lihat. Ada gambar dipajang, katanya itu buruk, dinamain Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu buruk. Ada Muhammad cahaya di atas ya, katanya itu buruk. Ilok Nabi nunggangin kuda cewek. Ya. Buruk itu seperti kuda, lebih gede daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Bulunya halus, ekornya seperti ekor onta, pipinya seperti pipi manusia, rambutnya seperti rambut kuda, kakinya seperti kaki onta, telapak kakinya seperti telapak kaki sapi. Pikirin gak tuh bagaimana tuh? Ya, itu saya lihat di dalam kitab tafsir Al-Khazin yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Ibrahim Al-Baghdadi Al-Khazin. Yuk diterangkan daripada buruk tersebut. Ketika itu buruk juga sama nih. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan daripada malaikat Jibril, wahai Jibril, tolong sampaikan kepada Muhammad, aku mengundang dia untuk datang kepadaku. Dicari kemudian ya kendaraan surga yang bernama buruk. Ketika masuk ke surga, malaikat Jibril lihat seluruh buruk dalam keadaan bahagia kecuali satu. Sedih baik. Pas ditanya kenapa sedih, belum dapat bansos, BLT-nya belum keluar. Kalau kita yang biasanya BLT-nya keluar, tahu-tahunya jom. Bener kagak? Ya Allah, siapa yang jom? Saya. Masya Allah. Nangis, kenapa nangis? Akhirnya ditanya oleh malaikat Jibril, wahai buruk, kenapa engkau nangis? Wahai Jibril, saya semenjak mendengar nama Muhammad 40 tahun yang lalu, hati saya selalu gelisah, pengen ketemu dan rindu dengan nama seseorang yang sosok yang bernama Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Akhirnya dikasih kabar gembira oleh malaikat Jibril. Saya mau jemput kamu biar kamu pengen mau ketemu dengan kekasihmu Muhammad. Sontak tuh buruk langsung senang, dan buruk tuh punya sayap. Sayapnya berapa? 2, 4 capung. Ya. Tapi kalau malaikat sayapnya 4, paling sedikit 4. Malaikat Jibril sayapnya 600 sayap. Masya Allah. Oh, malaikat Jibril. Malaikat Jibril memiliki sayap 600 sayap. Itu kalau 2 sayap aja, kemudian dibentangkan itu sayap, tuh udah kayak bola. Ya, bumi itu kalau dipeluk sama malaikat udah kayak bola. Makanya bisa jadi diterangkan ketika ada daripada Bani Tsamud diteriakin oleh malaikat ada mati. Diteriakin. Kaum Samud diteriakin oleh malaikat pada mati, diteriakin. Kalau kita dengar itu geledek itu adalah tasbihnya para malaikat. Tasbihnya para malaikat itu suaranya kayak begitu tuh, geledek. Tahu geledek kan ya? Guntur, petir, apa lagi itu namanya? Geludug. Ya, geludug. Kata kita mah. Ya, makanya kita membaca tuh subhana ma yusabbihu wa bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Kita balik lagi. Ketika
Ketika itu Nabi Muhammad SAW didatangi malaikat Jibril, kemudian dibawa daripada buruk. Ya, dibawa buruk. Kemudian Nabi SAW dibawa oleh malaikat Jibril ke suatu tempat, kemudian disuruh sholat. Ke suatu tempat disuruh sholat, ke suatu tempat disuruh sholat. Pertama Nabi disuruh sholat oleh malaikat Jibril di tempat namanya At-Thaibah. Thaibah itu yang sekarang dinamakan Madinatul Munawwarah. Dikasih tahu oleh malaikat Jibril bahwasanya engkau nanti berhijrah ke tempat tersebut. Karena apa? Karena Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Ya, akhir-akhir Nabi. Ya. Kemudian setelah itu Nabi singgah lagi, disuruh sholat lagi di Bukit Tursina. Di situ adalah tempat yang dimana Nabi Musa alaihissalam berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebut Kalimullah. Kemudian lagi singgah sholat lagi di mana? Di Bethlehem, ya, di Yerusalem, di tempat yang dimana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rahim ibu yang mulia Sayyidatuna Maryam. Sampai jatuh kemudian di Masjidil Aqsa. Ketika sampai ke Masjidil Aqsa, turun dari Masjidil Aqsa, para malaikat menyambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seraya mengucapkan Assalamu alayka ya awal ya akhir ya hasyir. Salam sejahtera terhadap seseorang yang telah dibangkitkan oleh Allah, seseorang yang telah diciptakan oleh Allah, seseorang yang mana dia akan membuka daripada pintu surga. Ya akhir, seseorang yang terakhir diutus oleh Allah, seseorang yang paling terbaik diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, dengan bahasa-bahasa yang mulia para malaikat tersebut semuanya memuji baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk datang ke Masjidil Aqsa, para nabi dan rasul pada ngumpul, Pak, pada ngumpul, Bu, pada ngumpul. Kalau kita ngumpul ngapain? Kita ngumpul ngapain? Ngaji di kita sekarang. Alhamdulillah kita ngaji di ngumpul. Beliau ngumpul menyambut baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam, makanya disebut Imamul Mursalin, Imamul Anbiya wal Mursalin, sebagai pemimpin daripada Nabi dan Rasul. Di situ semuanya adalah roh-rohnya para nabi dan para mursal. Setelah itu Nabi naik, itu namanya Mi'raj. Isra artinya perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu namanya Isra. Sedangkan Mi'raj naiknya Nabi Muhammad SAW dari mulai Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh, menembus ke Sidratul Muntaha, ke sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dengan Allah. Bahasanya juga kudu hati-hati, gak boleh kita ngomong tempat, karena Allah tidak memiliki tempat. Ya, kok Sidratul Muntaha kemudian bertemu dengan Allah? Bukan di Sidratul Muntaha. Nanti dari mulai Sidratul Muntaha juga ada malaikat-malaikat muqarrabin tuh, yang mana malaikat Jibril udah gak bisa masuk tuh. Ditarik Rasulullah SAW dibawa oleh malaikat muqarrabin terus sampai 40 fase, baru ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tidak ada tempat, tidak ada ruang, dan tidak ada waktu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke sesuatu yang dituju oleh Allah. Disitulah Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebelum Nabi Mi'raj, Nabi disakus sodor, dibelah dadanya dulu. Makanya pembelahan dada Nabi bukan di waktu kecil doang. Ya, satu sodor pembelahan dada Nabi itu 4 kali. Dada Nabi itu dibelah dadanya itu 4 kali. Yang pertama ketika Nabi berumur, ketika Nabi berumur berapa tahun? Hah? 9. Nah, tuh salah. Ketika Nabi berumur 4 tahun, ketika Nabi masih disusui oleh ibunda Halimah. Ya, ibunda Halimah. Kemudian ketika Nabi berumur 10 tahun, kemudian ketika Nabi ingin mendapatkan wahyu yang pertama, dan yang terakhir ketika Nabi mau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, hati-hati juga kalau menyampaikan daripada pembedahan dada Nabi. Kenapa Nabi dadanya dibedah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk apa? Bukan untuk membersihkan. Masa Nabi dadanya dibersihin? Emang dada Nabi kotor kayak kita? Betul apa betul? Ya, salah. Makanya di dalam kitab Maulid, daripada Maulid Sumtut Duror yang dikarang oleh Al-Imam Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, disebutkan daripada satu saudaranya Nabi Muhammad SAW, zadahu tuhran ala tuhrin. Nabi SAW dibedah dadanya oleh Allah untuk menambahkan kesucian di atas kesucian. Bahkan Al-Imam Al-Baghawi disebutkan, Imam Al-Baghawi menyebutkan satu saudaranya baginda Nabi Muhammad SAW, pembedahan dada Nabi Muhammad SAW untuk menghilangkan rahmat terhadap iblis. Karena apa? Karena Nabi SAW disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali memberikan rahmat kepada seluruh semesta alam. Kira-kira iblis itu termasuk daripada semesta alam enggak tuh? Termasuk daripada semesta alam. Kalau iblis mendapatkan rahmat daripada baginda Nabi Muhammad SAW, syafaat daripada baginda Nabi Muhammad SAW, iblis masuk surga juga. Makanya disebutkan ketika pembedahan dada Nabi SAW dihilangkan rahmatnya terhadap iblis. Iblis nggak dapat daripada rahmatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Di langit pertama, yakni di langit bumi, ketika Nabi SAW keluar daripada langit bumi, ini langit pertama ya, sebelum daripada langit-langitnya, Nabi SAW mengetok pintu. Malaikat Jibril ngetok pintu, tok tok tok, assalamualaikum. Ternyata langit ada pintunya, kita kagak tahu pintunya kayak gimana. Masya Allah, pintu langit ada pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man huna, siapa di sana? Ana Jibril, saya Jibril. Wa man ma'aka, siapa bersamamu? Muhammad. Muhammad dibuka pintu. Pintu pertama, belum pintu daripada pintu langit. Ketika menuju pintu langit pertama, Nabi SAW melihat seekor ayam jantan. Seekor ayam jantan, bulunya putih, kemudian ada bulu-bulu halusnya warna hijau, palanya di bawah aras, kakinya di bawah bumi. Masya Allah. Ayam kan? Ayam apa itu namanya? Palanya di bawah aras, kakinya di dasar bumi. Kemudian punya 2 sayap. Kalau sayapnya membentang dari masyrik ke maghrib, dari timur ke barat. Masya Allah. Kalau dia teriak kemudian bertasbih, si ayam
tersebut mengucapkan seperti ini. Subhanal malikil quddus al-kabiril muta'ali la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ketika tuh ayam nyebut seperti itu, maka ayam-ayam yang berada di dunia ini juga bertasbih. Makanya kokoknya ayam itu bertasbih. Kalau ada ayam berkokok itu namanya bertasbih. Bukan ada yang dipanjang. Siapa tuh yang dipanjang? Ya, bertasbih. Kokok, bertasbih. Makanya kodok juga sama, suara kodok bertasbih. Jadi kagak ada yang acara. Ya Allah, besok ada acara. Mana kodok? Iya tuh, kalau ngadain acara, kodok diikat. Ya, digantung. Kagak bakalan turun tuh kodok kalau digantung. Lah bener. Nah kodok digantung, mana bisa turun? Ya, tidak benar-benar kesian kodok. Ya, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pakai kodok. Udah syariatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tawassulnya baginda Nabi Muhammad SAW, bukan tawassulnya kodok. Ya, karena kita bukan keluarga kodok dan kita juga bukan umat kodok. Kita umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau ngadain acara, udah tawassulnya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak sekarang serba dadakan, benar apa benar? Ya Allah, asal saya dipanggil, ya datang Ustaz Suki ke rumah, ngomong katanya ada acara, kata saya iya, maghrib saya ada acara.